Bapak Ibu Guru. Selamat pagi. Saya hari ini ingin melaksanakan pengibasan pelatihan yang saya dapatkan kemarin, yaitu mengenai pembelajaran berat. Yang pertama, mengenai pola pikir bertumbuh ya Bapak Ibu. Di sini mungkin bisa dilihat di slide ya Bapak Ibu. Pola pikir tetap versus pola pikir bertumbuh. Nah, di sini pola pikir tetap. Yang pertama, menghindar, menyerah, mubazir, serangan, ancaman. Maksudnya di sini dalam pola pikir tetap, misalnya yang memberi contoh, ada guru yang sudah umur atau mau pensiun, dia itu tidak mau belajar tentang IT. Misalnya dia selalu bilang, saya itu tidak bisa mengoperasikan laptop misalnya. Kalau di pola pikir bertumbuh, ininya bukan kata-katanya tidak bisa, tapi belum bisa. Berarti itu bisa dipelajari, itu maksudnya ya Bapak Ibu ya. Mungkin nanti akan dijelaskan di materi selanjutnya. Nah, ini yang pertama, intervensi pola pikir atau IPP. Di sini bertujuan untuk memberi pemahaman kepada siswa atau murid bahwa perjuangan pada saat menghadapi tantangan, hambatan, dan kesulitan dalam belajar hanyalah sebuah proses dalam belajar dan bukan indikasi dari kegagalan atau kelemahan. Jadi kita harus mengubah pola pikir siswa yang dulunya PPT menjadi PPB. Ini Bapak Ibu, misalnya saat melihat ada murid yang mau menyerah, ketika menemui tantangan atau kesulitan, segera dorong dia untuk mencoba lagi. Dan pada saat murid mau mencoba lagi, segera beri ujian prosesnya, karena telah mau berusaha. Misalnya kalau ada siswa tidak bisa mengerjakan soal, coba berikan dia motivasi agar mau mencoba dulu mengerjakan soal tersebut. Jangan bilang, oh saya nggak bisa Bu Guru, seperti itu. Coba anak-anak, Bapak Ibu Guru, coba berikan dia motivasi. Oh coba aja dulu, kalau memang menemui kesulitan, coba diskusikan dengan temannya atau rekannya, atau mungkin bisa ditanyakan sama Bapak Ibu Guru, seperti itu. Sampai di sini ada yang tanyakan? Lanjut dulu. Nah, seperti ini Bapak Ibu, cara memberikan pujian menjadi pujian proses yang seperti ini. Kamu pasti pintar. Ini pujian pribadi. Tapi di pujian prosesnya kamu pasti sudah bekerja keras. Yang pertama, kamu memang berbakat dalam matematika. Ini pujian pribadinya. Dan kita ubah menjadi pujian proses. Kamu butuh materi yang akan menantang otakmu. Yang kedua, kamu pintar sekali. Bapak Ibu kan sering memuji seperti itu. Coba ubah pujiannya menjadi kamu telah menggunakan strategi yang baik untuk menjawab soal ini. Yang ketiga, kamu anak yang baik. Coba diubah pujiannya menjadi kamu patut diapresiasi untuk usahamu. Nah, yang keempat, wow, kamu seorang seniman yang luar biasa. Coba diubah pujiannya menjadi kamu telah memperlihatkan hasil latihan melukis yang kamu lakukan. Dan yang kelima bisa dilihat di slide ini Bapak Ibu. Yang lanjut. Di sini dalam pembelajaran mendalam tentang PPB, pola pikirnya itu the power of yet, yaitu salah satu prinsip penting dalam pengembangan PPB adalah konsep yang disebut dengan the power of yet, di mana setiap kalimat negatif yang memiliki kata tidak akan berubah menjadi kata belum dengan penambahan kata yet di ujung kalimatnya dengan
berubahnya kata tidak menjadi belum, maka setiap kesalahan atau kegagalan akan merubah makna menjadi pembelajaran. Sebab terbuka kesempatan untuk mencoba kembali seperti yang contohkan tadi ini Bapak Ibu. Kesalahan yang produktif. Prof. Kapur melakukan penelitian tentang teori kesalahan produktif ini di beberapa sekolah di Singapura yang dikenal dengan proyek Singapore Learning Initiative. Dalam penelitian ini, murid dibagi menjadi 2 kelompok lalu diberi perlakuan yang berbeda. Yang ini dalam bentuk 2 instruksi yang berbeda untuk menyelesaikan soal matematika. Kelompok pertama diberi instruksi eksplisit dan cara yang jelas untuk menyelesaikan soal. Sementara itu kelompok kedua tidak diberi instruksi yang jelas. Mereka diminta untuk berkolaborasi dengan teman-temannya untuk mencari cara penyelesaian soal. Menurut Bapak Ibu, manakah yang lebih efektif yang dilakukan oleh peneliti ini? Dengan cara berkolaboratif atau diberikan penjelasan oleh gurunya? Perlakuan yang mana lebih efektif? Baik, terima kasih atas waktunya. Mungkin yang sedikit Bapak sedikit menanggapi mungkin dari awal materi yang disampaikan tadi terkait pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh atau PPT menjadi ke PPB. Nah, jadi mungkin dalam paparan tadi sudah dijelaskan apa itu PPT dan apa itu PPB, dan sebagai seorang guru mungkin tadi sudah dipaparkan bagaimana kiat ataupun upaya-upaya yang dapat kita lakukan untuk mengubah pola pikir siswa dari yang pola pikir tetap atau yang lazim adalah pola pikir bawaan yang nantinya bisa kita ubah ke pola pikir bertumbuh. Nah, jadi mungkin tadi sudah dijelaskan terkait dengan tadi bagaimana upaya mungkin atau hal-hal yang bisa dilakukan, apakah dengan cara berkolaborasi ataupun dengan instruksi. Nah, jadi menurut hemat Bapak, jadi cara berkolaborasi mungkin hal yang boleh dikatakan sangat efektif dilakukan, yang mana di masing-masing jenjang kelas Bapak Ibu semuanya mungkin kita menghadapi kendala ataupun hal yang sama, di mana adanya perbedaan karakteristik siswa antara yang satu dengan yang lainnya. Sudah barang tentu dengan cara berkolaborasi ini mungkin lebih efektif kita akan dapat melakukan suatu terobosan-terobosan atau perubahan-perubahan yang kita inginkan terkait dengan pola pikir tadi. Sedangkan kalau instruksi mungkin boleh juga kita upayakan, cuma dalam hal ini kalau instruksi itu mungkin kita berikan secara persuasif agar siswa tidak merasa seperti tertekan. Jadi menurut hemat Bapak, kedua hal itu mungkin bisa dilakukan tergantung dari Bapak Ibu ataupun kita sendiri yang melakukan
pengelolaan agar kedua hal itu dapat berjalan secara efektif. Mungkin sedikit yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Mungkin ada yang bisa menambahkan? Ya baik. Menurut saya juga untuk kelompok pertama, karena dia diinstruksi secara jelas dan menjelaskan soal itu, menurut dia itu adalah pola pikir tetap, karena kan sudah ada urutan atau struktur dalam penjelasan materi tersebut. Sedangkan kalau yang kelompok kedua, dia akan berkolaborasi dengan teman-temannya, jadi dia itu mencari cara lain untuk menyelesaikan soal itu. Jadi ada banyak cara yang mereka punya, jadi pola pikir mereka sudah bertumbuh seperti itu. Oke, ada yang mungkin bisa menambahkan? Sudah? Nah, ini adalah konsep dasar pola pikir atau mindset. Mindset itu ada mindset, action, and result. Ya, yang lanjut dulu materinya. Di sini pola pikir bertumbuh atau grow mindset di PPB dikembangkan oleh Prof. Dwi berdasarkan penelitiannya yang sangat panjang terkait perilaku dan sikap orang pada saat berhadapan dengan tantangan, hambatan, dan kesulitan dalam bentuk mindset, menjelaskan tentang jenis-jenis pola pikir, yaitu pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. PPT adalah orang yang memiliki keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bersifat tetap dan tidak bisa diubah lagi secara signifikan. Yang kedua, PPB adalah orang yang memiliki keyakinan bahwa kecerdasan dan kemampuan bisa dikembangkan secara tidak terbatas lewat proses belajar dan berusaha. Ika perbedaan PPT dan PBB. Seperti kasus yang tadi kita bahas kan, bahwa keterampilan itu bersifat tetap, seperti struktur belajar itu dijelaskan dengan sama strukturnya di buku, sedangkan yang PBB itu bisa berkolaborasi dan mengembangkan kemampuannya siswa tersebut. Nah, ini contoh dari suara PPT dan suara PBB. Yang pertama, kita disuruh mengenali dulu suara PPT, sadari kita punya pilihan. Yang ketiga, berbicara kembali dengan suara PPB dan melakukan aksi sesuai dengan suara PBB. Ya, misalnya contohnya suara PPT. Suara-suara yang menimbulkan kekhawatiran dalam diri seseorang pada saat menghadapi tantangan dan hambatan. Suara PPB adalah suara-suara yang memunculkan optimisme dalam diri yang tidak sesuai dengan harapan, atau lebih tepatnya tetap bertindak positif dalam situasi negatif. Ini ada tabelnya. Nah, sini. Tabelnya yang pertama itu tantangan. Kalau PPT-nya menghindar agar tetap terlihat cerdas. Sedangkan kalau PBB diterima sebab menjadi sarana untuk belajar. Kalau hambatan, menyerah dengan cepat. Mungkin ada Bapak Ibu guru melihat siswanya menyerah dengan cepat. Dan coba diubah menjadi PBB, bertahan dan terus mencari solusinya. Usaha, mubazir, sebab orang cerdas seharusnya tidak perlu bekerja keras. Kalau di PPB dilakukan sekeras mungkin, sebab ini adalah satu cara untuk sukses. Kritik. Kalau di PPT, kritik itu dianggap sebuah serangan pribadi yang harus ditolak. Sedangkan kalau di PBB, kritik itu adalah sebuah masukan yang berguna untuk memperbaiki diri dan untuk mengembangkan dirinya. Sukses orang lain. Kalau sukses orang lain, kalau di pemikiran PPT, sebuah ancaman yang membuat kita terlihat kurang sukses.
kita bisa melakukan hal yang sama atau mungkin lebih. Nih. Demikian penjelasan Tiang mengenai PPT dan PBB. PPB. Mungkin ada yang ditanyakan? Hah? Tidak. Bapak Ibu, yang lanjut ke modul 2 yaitu mengenai kerangka kerja PM atau pembelajaran mendalam. Di sini ada dimensi profil lulusannya. Kalau dulu itu kan profil pelajar Pancasila, sekarang yaitu diubah menjadi dimensi profil lulusan. Yaitu ada 8, nanti kita akan bahas. Terus yang kedua ada prinsip pembelajaran, pengalaman belajar, dan kerangka pembelajaran. Di sini yang membuat ini akan Ibu Bapak lakukan di dalam kelas dan dimuat di perangkat pembelajaran. Dulu namanya itu di kurikulum Merdeka kan modul ajar, sekarang berubah menjadi PP atau perencanaan pembelajaran. Kita lanjut. Nah, di sini 8 dimensi profil lulusan. Ingat 7K 1P. Terlihat jelas nih Bapak Ibu? Nah, yang bacakan. Yang pertama itu keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, di mana individu atau siswa yang memiliki keyakinan teguh akan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa dan menghayati serta mengamalkan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Kalau di kelas kan kita sudah sebelum pembelajaran itu berdoa, itu sudah termasuk ke keimanan dan ketakwaan. Yang kedua yaitu keluargaan, individu atau murid yang memiliki rasa cinta tanah air serta menghargai keberagaman budaya, mentaati aturan dan norma sosial dalam kehidupan bermasyarakat, memiliki kepedulian dan tanggung jawab sosial. Nah, yang ketiga itu penalaran kritis. Keempat, kreativitas. Yang kelima, kolaborasi. Yang keenam, kemandirian. 7, kesehatan. 8, komunikasi. Kalau dulu itu 5 ya, profil pelajar Pancasilanya 5. Sekarang itu PP-nya memuat 8 dimensi profil lulusan. Yang lanjut, yang ketiga, prinsip pembelajaran mendalam, yaitu yang pertama bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan. Nah, prinsip pembelajaran mendalam yang pertama yaitu berkesadaran. Karakternya, prinsip berkesadaran yang pertama kenyamanan murid dalam belajar. Yang kedua fokus, konsentrasi, dan perhatian. Yang ketiga kesadaran terhadap proses berpikir. Yang keempat kesempatan murid untuk menentukan pilihan dan memiliki alasan atau atas pilihannya. Yang kelima keterlibatan murid dalam mengembangkan strategi belajarnya. Yang keenam keterbukaan terhadap perspektif baru. Yang ketujuh keingintahuan terhadap pengetahuan dan pengalaman baru. Contoh pelaksanaannya yaitu memberikan pertanyaan pemantik sebagai proses pembelajaran yang memacu keingintahuan murid. Yang kedua, memastikan murid mengetahui apa yang akan dicapai dalam pembelajaran. Yang ketiga, menunjukkan kebermanfaatan dari hasil belajar bagi murid. Sisanya bisa dibaca di slide-nya Bapak Ibu. Itu yang untuk berkesadaran. Yang kedua yang bermakna, karakteristiknya kontekstual dan atau relevan dengan kehidupan nyata. Jadi yang kita ajarkan nanti di kelas, materi apapun itu kalau bisa berguna bagi siswa di kehidupan nyata. Yang kedua, keterlibatan murid berperan dalam pemecahan masalah atau isu terdekat di kehidupan nyata. Jadi bermakna itu
pembelajaran yang bermakna itu maksudnya biar relevan dengan kehidupan nyata, itu maksudnya Bapak Ibu ya. Yang ketiga, keterkaitan dengan pengalaman sebelumnya. Yang keempat, kebermanfaatan pengalaman belajar untuk diterapkan dalam konteks baru. Untuk contoh pelaksanaannya bisa Ibu lihat Ibu Bapak lihat di slide. Nah, ini yang bermakna yang kedua, keterlibatan dengan bidang ilmu lain. Yang keenam, pembelajaran sepanjang hayat. Jadi kalau kita lihat, kata orang bijak, kita belajar itu sepanjang hayat nih. Tidak ada harus belajar sampai di SD, SMP, di kehidupan sehari-hari kita kan tetap belajar. Itu maksudnya. Mengembirakan. Prinsip pembelajaran yang ketiga itu mengembirakan, di mana lingkungan belajar yang interaktif, aktivitas pembelajaran yang menarik menurut siswa, dan minat dan rasa ingin tahu, menginspirasi, tantangan yang memotivasi, tercapainya keberhasilan belajar aha moment, memberikan ruang untuk peraksa kreativitas sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan. Maksudnya di sini mengembirakan itu Bapak Ibu diminta siswa itu lebih nyaman di kelas. Tidak ada yang biasanya kan ada yang permisi banyak itu keluar. Kalau bisa membuat kelas itu nyaman dan mengembirakan. Itu. Ada yang tanyakan? Sebelum Tiang lanjut ke pengalaman belajar. Lanjut. Nah, di sini tadi kan ada bermakna. Apa Bapak Ibu tadi berkesadaran dan mengembirakan. Nah, sekarang ada pengalaman belajar yang ada di pembelajaran mendalam, yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Lanjut. Nah, memahami. Ibu, dari penjelasan Tiang, prinsip pembelajaran mendalam, mungkin ada yang ingin memberi masukan atau bertanya? Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya izin bertanya ya, Ibu. Tadi Ibu kan sudah menjelaskan tentang prinsip pembelajaran mendalam, di mana ada 3 prinsip, yaitu berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan, gitu ya. Saya juga sudah melihat bagaimana penjelasan Ibu sudah sangat jelas sekali ya. Nah, namun dalam hal ini ada sesuatu yang masih mengganjal dalam pikiran saya, sehingga saya perlu untuk bertanya terkait prinsip pembelajaran mendalam tadi. Nah, misalnya kita kan dalam suatu kegiatan pembelajaran itu bagaimana kita menggabungkan unsur refleksi diri siswa, yaitu tentang berkesadaran ya, keterkaitan materi dengan pengalaman nyatanya, yaitu bermakna, dan suasana belajar yang menyenangkan atau menggembirakan secara seimbang, seperti itu, secara seimbang ya. Nah, lalu bagaimana kita dapat menilai keberhasilan pembelajaran dari keterpaduan ketiga aspek tersebut, dilihat dari kesadaran belajar, kemudian kedalaman pemahaman, dan antusiasme murid dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Luh. Mungkin ada yang bisa menanggapi pertanyaan dari Bu Luh sebelum Tiang tanggapi. Sebentar. Mungkin Tiang coba ya. Dari prinsip yang pertama, berkesadaran, Tiang berikan contoh saja. Bagaimana kita mengetahui bahwa siswa itu berkesadaran? Nah, kita misalkan kalau siswa sudah datang tepat waktu ke kelas dan duduk di tempat duduknya dan mengambil buku, itu menurut Tiang sudah berkesadaran bahwa dia sudah sadar berada di dalam kelas dan siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Itu menurut Tiang itu sudah termasuk prinsip pembelajaran berkesadaran.
kan karena dia sudah sadar bahwa dia sudah di sekolah, mungkin sebelum masuk kelas dia sudah melakukan piket membersihkan, itu kan sudah pola pikirnya dia itu sudah sadar bahwa dia udah di sekolah, berarti kita harus apa ya hari ini? Harus piket dulu, membersihkan lingkungan. Setelah itu trisamyo sebelum masuk kelas kan, berarti dia itu sudah sadar bahwa dia itu sudah ada di sekolah, bukan di rumah. Pikirannya sudah sadar, udah di sekolah loh saya sekarang, berarti harus siap belajar seperti itu. Ya, terus bermakna. Menurut Tiang, kalau bermakna itu kita bisa melihat dari misalnya kita sudah menyampaikan materi dengan mengembirakan misalnya seperti itu. Berarti dia itu kan bermakna menurut dia. Ini misalnya saya belajar pecahan. Nanti di kehidupan nyata kita akan membelah sebuah semangka biar sama. Itu berarti prinsip bermaknanya itu membelah semangka itu dengan sama besarnya antara 1 dan 2 itu kan sudah termasuk pengaplikasian dalam kehidupan nyata seperti itu. Terus mengembirakan. Menurut Tiang, kalau siswa atau murid itu sudah duduk manis di dalam kelas, sudah menyimak apa yang kita sampaikan, mereka kan sudah merasa nyaman dengan apa yang kita sampaikan, dan menurut Tiang itu sudah mengembirakan, berarti dia senang melihat kita menjelaskan materi seperti itu. Apalagi tadi ya Bu ya? Cara mengukur itu biar seimbang seperti itu ya. Sebenarnya tidak harus seimbang Ibu, menurut Tiang. Karena kalau kita penyampaian materi itu sebenarnya kan ada yang berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan, itu tidak harus seimbang. Yang mana lebih Bapak Ibu munculkan di PP nanti, boleh mengembirakannya banyak, boleh menurut Tiang ya, bermaknanya boleh lebih banyak, atau berkesadarannya boleh. Menurut Tiang, mungkin ada yang bisa menambahkan, saya persilahkan. Bapak. Baik, terima kasih Ibu Ayan. Jadi mungkin apa yang disampaikan dari Ibu Ulu tadi terkait prinsip pembelajaran mendalam ada 3, yaitu berkesadaran, kemudian bermakna, dan mengembirakan, mungkin sudah ditanggapi dengan lugas dan jelas sekali. Mungkin Bapak menggarisbawahi mungkin beberapa hal seperti apa yang disampaikan tadi, bagaimana dalam prinsip pembelajaran mendalam ini kita akan berupaya untuk menciptakan sebuah proses pembelajaran agar anak itu yang pertama kita berupaya untuk menumbuhkan rasa berkesadaran dulu. Nah, jadi ketika siswa sudah mulai memiliki tingkat kesadaran, mungkin Bapak Ibu nanti secara sederhana sekali mungkin dapat melihat bagaimana siswa itu sudah mulai memiliki motivasi untuk belajar, kemudian bagaimana fokus siswa ketika Bapak Ibu menyampaikan materi pembelajaran. Dari sana mungkin Bapak Ibu secara langsung sudah bisa menilai sejauh mana tingkat ataupun prinsip pembelajaran mendalam yang pertama, yaitu berkesadaran, itu dapat Bapak Ibu lihat. Selain juga yang kedua yaitu bermakna. Jadi dalam prinsip pembelajaran yang kedua yaitu bermakna, di mana Bapak Ibu berupaya untuk menyampaikan ataupun mengajarkan materi itu agar materi yang Bapak Ibu sampaikan itu memang betul-betul mempunyai makna ataupun mempunyai arti penting bagi siswa. Jadi hal itu mungkin dapat Bapak Ibu ciptakan melalui proses pembelajaran yang menggembirakan. Nah, Bapak yakin
bahwa dalam proses pembelajaran yang menggembirakan ini nantinya juga akan memberikan suatu bentuk motivasi yang luar biasa, karena selain belajar juga anak-anak dapat diajak untuk bermain. Mungkin seperti program-program pembelajaran yang sudah kita sampaikan beberapa waktu lalu, proses pembelajaran gasing. Nah, itu adalah suatu proses pembelajaran yang sangat menggembirakan, di mana siswa itu tidak akan merasa takut lagi dengan pembelajaran matematik. Justru mungkin ketika siswa diajak bermain, nanti pembelajaran itu akan, yang pertama akan dirasakan sangat bermanfaat sekali, kemudian siswa itu akan secara antusias dan senang untuk mengikuti proses pembelajaran yang kita sampaikan. Mungkin sedikit tambahan dari Bapak itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Mungkin bisa diterima dulu. Baik, terima kasih atas tanggapannya ya, Ibu Juni dan Bapak Kepala Sekolah, terkait apa yang saya tanyakan tadi, yaitu 3 prinsip pembelajaran mendalam yang berkesadaran. Mungkin tadi sudah dijelaskan bahwa seperti yang dikatakan Ibu Juni, ketika siswa sudah menyadari yang berkesadaran, membawa buku begitu ya Ibu Juni ya, kemudian trisambil dan lain sebagainya, berarti siswa itu sudah dapat dikatakan menerapkan prinsip berkesadaran ya. Nah, dan juga sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, yang saya tangkap ya, bahwa pembelajaran berkesadaran itu berarti siswa sudah dalam kegiatan pembelajaran itu sudah dilakukan dengan penuh perhatian atau kesadaran terhadap apa yang dipelajari, mengapa hal itu penting, dan bagaimana proses belajar itu ya. Jadi berkesadaran itu mereka terlibat secara sadar dalam mengikuti kegiatan pembelajaran itu dan dilakukan dengan penuh kesadaran ya. Kemudian bermakna. Nah, materi pembelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, itu dapat dikatakan bahwa pembelajaran itu bermakna. Jadi ketika kita menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari atau pengalaman pribadi atau konteks yang relevan dengan kehidupan siswa, berarti kita sudah menerapkan yang namanya pembelajaran bermakna. Begitu berarti ya Ibu Juni ya. Nah, kemudian menggembirakan, berarti pembelajaran itu kita menciptakan pembelajaran dengan suasana yang positif, kemudian menyenangkan, sehingga dapat memotivasi siswa untuk belajar. Ya, jadi secara tidak langsung pembelajaran menggembirakan ini dapat membuat siswa antusias, berarti kita sudah menciptakan sebuah pembelajaran yang menggembirakan. Begitu ya? Baik, terima kasih penjelasannya sudah dapat saya terima, bahwa ketiga prinsip ini berarti tidak selalu dijalankan secara seimbang, begitu ya Ibu Juni. Oke, baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin yang bisa lanjut ke materi selanjutnya, yaitu pengalaman belajar, yaitu yang singkat dengan 3M yang tadi. Yang singkat untuk prinsipnya itu BBM-nya, berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Yang ini 3M, yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Yang pertama, yang memahami, karakteristiknya yang pertama menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan sebelumnya, menstimulasi proses berpikir murid, menghubungkan dengan konteks nyata atau kehidupan sehari-hari, memberikan kebebasan eksploratif dan kolaboratif. Yang kelima, menambahkan nilai-nilai moral dan etika dan nilai positif lainnya. Yang keenam, mengaitkan pembelajaran dengan pembentukan karakter murid. Ini yang memahami. Yang kedua, mengaplikasi karakteristiknya, menghubungkan konsep yang dipelajari dengan ide baru. Yang kedua, menerapkan pengetahuan ke dalam situasi nyata atau bidang lain.
Yang ketiga, mengembangkan pemahaman dengan eksplorasi lebih lanjut. Yang keempat, berpikir kritis dan mencari solusi inovatif berdasarkan pengetahuan yang ada. Yang ketiga yaitu merefleksi. Di sini memotivasi diri sendiri untuk terus belajar bagaimana cara belajar. Yang kedua, merefleksi terhadap pencapaian tujuan pembelajaran atau evaluasi diri. Yang ketiga, menerapkan strategi berpikir. Yang keempat, memiliki kemampuan metakognisi. Yang kelima, meregulasi emosi dalam pembelajaran. Nanti ini akan dimuat dalam penyusunan PP yang Ibu Bapak buat di proses pembelajaran. Nanti akan ditampilkan contoh di modul 6 cara mengaplikasikan 3M tersebut. Di sini kerangka pembelajaran mendalam Bapak Ibu nanti akan Bapak Ibu gunakan dalam penyusunannya. Yang pertama yaitu ada praktik pedagogis. Yang kedua, kemitraan pembelajaran. Yang ketiga, lingkungan pembelajaran. Keempat, pemanfaatan digital. Nanti struktur ini akan dimuat dalam Bapak Ibu dalam penyusunan perangkat pembelajaran. Nah, praktek pedagogis. Contohnya, penggunaan model pembelajaran berbasis apa yang Bapak Ibu gunakan itu sudah termasuk praktek pedagogis. Penggunaan media belajar dan penyediaan berbagai sumber seperti buku itu sudah praktik pedagogi. Nanti Bapak Ibu muat di perencanaan pembelajarannya Ibu buat. Jadi nanti kan ada model pembelajaran PBL, PJBL itu sudah termasuk praktek pedagogis. Kemitraan pembelajaran. Nah, kemitraan pembelajaran itu tidak bermitra dengan di luar kelas saja, nih Bapak Ibu. Teman dengan teman itu juga dimaksud dengan kemitraan di sini. Kerjasama pendidik dengan murid, pendidik itu maksudnya itu guru dengan murid dalam perencanaan pembelajaran, proses dan asesmen. Kemitraan itu bisa dengan murid, murid dengan guru, atau mungkin Bapak Ibu mau berkolaborasi dengan guru yang lain juga boleh, nanti dimuat di PP-nya. Dengan orang tua juga bisa ya Bapak Ibu, dengan lingkungan masyarakat di luar juga bisa, nanti tergantung materi yang akan Bapak Ibu sampaikan. Nah, lingkungan belajar, contohnya menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Memotivasi murid untuk bereksplorasi, berekspresi dan berkolaborasi. Penggunaan platform pembelajaran daring. Pemanfaatan lingkungan sekolah maupun sekitar seperti ruang komputer, perpustakaan, kantin, taman sekolah, fasilitas umum, dan lainnya. Yang ketiga, keempat, pemanfaat digital. Pemanfaatan aplikasi atau media digital dalam pembelajaran. Penggunaan kecerdasan artifisial sebagai alat dukung pembelajaran. Penggunaan teknologi asistif untuk murid berkebutuhan khusus. Kalau ini enggak ya, karena kita bukan SLB nih Bapak Ibu. Yang keempat, platform ruang kerja digital atau platform pendidikan digital seperti rumah pendidikan. Nah, di sini komponen minimum kerangka pembelajaran. Yang pertama, identifikasi desain pembelajaran. Yang ketiga, pengalaman belajar dan asesmen. Nah, ini untuk modul selanjutnya yaitu asesmen. Bapak Ibu yang bahas dulu satu asesmennya. Baik Bapak Ibu, dari yang tadi materi yang sampaikan di sini kan ada asesmen pembelajaran mendalam. Di sini dia akan membahasnya. Di sini definisi dan jenis asesmen. Kecilnya Bapak Ibu. Penilaian atau asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar murid. Jenis-jenisnya, di sini ada yang Bapak Ibu gunakan kemarin, itu ada asesmen sumatif.
formatif, asesmen formatif. Nah, jadi tidak yang jelaskan itu apa asesmen formatif itu dan asesmen formatif, kita kan sudah sama-sama mengetahui. Bapak Ibu, asesmen formatif yaitu asesmen yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik atau murid untuk memperbaiki proses pembelajaran. Di sini asesmen formatif itu yang termasuknya itu asesmen di awal pembelajaran yang dilakukan untuk mengetahui kesiapan murid untuk mempelajari materi ajar dan mencapai tujuan pembelajaran yang direncanakan. Maksudnya itu asesmen awal pembelajaran itu seperti yang kita lakukan kemarin di awal semester nih Bapak Ibu. Kalau asesmen diagnostik, mohon maaf untuk asesmen diagnostik, bukan diagnostik ya, karena itu istilah diagnostik hanya boleh kata Ibu fasilitator ya. Asesmen diagnostik itu hanya boleh dilakukan oleh seorang psikiater atau psikolog. Kalau kita itu menggunakan asesmen awal pembelajaran. Untuk yang kedua, asesmen di dalam proses pembelajaran, yaitu yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk mengetahui perkembangan murid dan sekaligus pemberian umpan balik yang tepat. Maksudnya itu, asesmen dalam proses pembelajaran kita kan biasanya di perencanaan pembelajaran itu memberikan pertanyaan atau umpan balik kepada siswa seperti itu, atau mungkin pertanyaan seperti latihan soal setelah kita memberikan materi, pemaparan materi kan biasanya kita memberikan soal 5 sampai 10 soal itu bisa dimasukkan ke asesmen formatif. Kalau asesmen sumatif, yaitu asesmen yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian tujuan pembelajaran. Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, asesmen ini bertujuan untuk menilai pencapaian hasil murid yang sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan kelulusan dari satuan pendidikan. Sumatif itu seperti ulangan tengah semester, nilai tengah semester, terus akhir semester dan akhir tahun. Atau sumatif akhir bab itu bukan formatif, harusnya masuk di sumatif nih. Penilaian akhir bab itu termasuk di sumatif. Mungkin ada yang tanyakan sebelum yang lanjut. Di sini asesmen dalam penerapan pembelajaran mendalam, yaitu asesmen formatif dan sumatif, diterapkan dengan penekanan pada asesmen autentik dan holistik. Autentik penilaian yang mempresentasikan realitas kehidupan atau konteks sehari-hari, berfokus proses dan produk belajar dalam konteks yang nyata dan bermakna, bertujuan mengukur kompetensi nyata seperti pemecahan masalah, berpikir kritis, berpikir kreatif, kolaborasi, dan komunikasi. Yang holistik, penilaian ini yang melibatkan keseluruhan aspek kemampuan siswa secara utuh dan terpadu, pengetahuan, keterampilan, sikap, dapat terintegrasi berbagai dimensi pembelajaran untuk memberi gambaran komprehensif terhadap perkembangan belajar siswa. Nah, ini asesmen penilaian formatif, asesmen as learning atau awal pembelajaran. Murid merefleksi proses pembelajaran. Contohnya yang termasuk dalam penilaian formatif yaitu jurnal reflektif, self assessment, peer assessment, checklist kemajuan belajar dan yang lainnya. Assessment for learning itu asesmen proses nih Bapak Ibu yang selama proses pembelajaran. Contohnya itu peta konsep, umpan balik, formatif, classroom assessment, observasi, dan yang lainnya. Yang untuk asesmen sumatif atau penilaian formatif, assessment of learning itu asesmen akhir. Asesmen mengukur capaian pembelajaran murid pada akhir pembelajaran, seperti contohnya SAS atau SAT nih Bapak Ibu. Nah, ini contoh teknik asesmennya bisa dilihat pada tampilan di layar.
observasi, proyek, tes lisan, kinerja, tes tertulis, penugasan, penilaian diri, penilaian antar teman, dan portfolio. Menurut Bapak Ibu ini asesmennya masuk di as learning, for learning, atau of learning. Ini contoh teknik asesmennya. Yang lanjut dulu sebentar, kita bisa diskusikan. Nah, baik Bapak Ibu, nanti diharapkan dalam pembuatan perencanaan pembelajaran asesmen yang digunakan memuat yang ada di Tiang tampilkan ini. Mungkin dari pemaparan Tiang mungkin ada yang menanggapi atau mungkin ada yang ingin bertanya. Saya silakan. Terima kasih atas waktunya. Izin bertanya kepada Ibu Juni. Tadi Ibu Juni kan menjelaskan tentang asesmen formatif dan asesmen sumatif. Penjelasannya sudah sangat bagus ya. Tapi di sini ada hal yang belum saya pahami. Jadi ini terkait tentang pelaksanaan remedial. Jadi bagaimana ketentuan pelaksanaan remedial bagi siswa yang memperoleh nilai di bawah KKM setelah mengikuti ulangan, dan jadwal pelaksanaannya kapan dan bentuk kegiatannya seperti apa, dan bagaimana penilaian yang dilakukan terhadap siswa yang mendapat nilai di bawah KKM. Terima kasih. Baik, Bu Santi, terima kasih atas pertanyaannya. Yang ingin bertanya, maksud Ibu itu remedial yang tidak masuk KKM itu pas ulangan akhir semester atau ulangan bab atau yang mana? Ulangan yang dilaksanakan, pelaksanaan ulangan dilaksanakan di akhirnya, di akhir semester. Menurut Tiang kemarin kan ada yang bertanya seperti itu pas yang pelatihan. Remedial itu tidak boleh dilakukan saat ulangan akhir semester ataupun tengah semester karena menurut Tiang dalam proses pembelajaran itu setiap saatnya itu kan kita melakukan penilaian formatif. Hal itu baru bisa diulang. Berarti kan kita tahu, oh sampai di mana siswa tidak paham dengan apa yang kita sampaikan. Pas prosesnya itu baru boleh ada remedial atau pengulangan. Kalau pas ulangan akhir semester atau sumatif akhir semester, sumatif tengah semester, atau ulangan akhir tahun itu tidak diperkenankan mengadakan remedial. Mungkin ada yang bisa menambahkan? Yang memang tidak boleh, harusnya kan di sini sumatif itu mengukur capaian pembelajaran murid pada akhir pembelajaran. Itu sudah akhir, jadi tidak boleh ada remedial. Yang kita boleh lakukan remedial atau ini adalah di penilaian formatif, di proses itu kita boleh mengulangkan. Misalnya murid itu tidak memahami materi, itu kita sudah lihat dari pas kita memberikan penilaian formatif itu seperti evaluasi, itu tes evaluasi setiap akhir pembelajaran kita kan sudah melihat, oh ini berarti siswa kita belum paham di materi ini. Nanti bisa kita ulang menjelaskannya di bagian yang mereka belum pahami, seperti itu. Kalau di penilaian sumatif memang tidak boleh dilakukan remedial seperti itu. Mungkin ada yang bisa menambahkan? Mungkin bisa diterima Bu Santi? Ya, baik, berarti dari penjelasan Ibu tadi intinya pelaksanaan remedial itu tidak bisa dilaksanakan pada penilaian sumatif dan hanya bisa dilakukan pada penilaian formatif. Seperti itu Bu ya. Ya, baik, terima kasih, bisa saya paham. Baik, selanjutnya materi
tentang penyusunan perangkat pembelajaran mungkin akan disampaikan oleh rekan tiang yang mengikuti pelatihan. Nanti akan dilanjutkan. Oke, terima kasih.